Di sini saya akan menjelaskan tentang uji T dan F. Nah, apa itu uji T dan F? Uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau lebih. Uji T juga dikenal sebagai uji T student yang digunakan ketika jumlah sampel sedikit dari simpangan baku populasi tidak diketahui uji T. Nah, uji F digunakan untuk membandingkan varian dua kelompok atau lebih. Uji F juga dikenal sebagai uji simultan yang digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen memiliki pengaruh yang sama terhadap variabel diperoleh independen. Uji F juga digunakan untuk menguji apakah model fit atau tepat atau tidak. Lalu uji T satu sampel. Uji ini digunakan ketika kita ingin membandingkan rata-rata dari satu sampel dengan nilai tertentu, misalnya nilai rata-rata populasi. Rumus uji untuk uji T satu sampel adalah T sama dengan X dikurang U S per pangkat N, di mana X minus sama dengan rata-rata sampel, U sama dengan rata-rata populasi yang diharapkan, S sama dengan deviasi standar sampel, N sama dengan jumlah sampel. Contoh soalnya itu, seorang peneliti ingin mengetahui apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di Universitas dan segala macam, dan mendapatkan data tinggi badan sebagai berikut, yaitu 164, 165, 100 sampai 170. Itu dia itu dengan menggunakan tingkat signifikans A sama dengan 0,05. Lakukanlah uji T satu sampel untuk menentukan apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa XYZ berdasarkan secara signifikan dari rata-rata tinggi badan nasional. Langkah-langkah penjelasannya itu: hipotesis 0, U sama dengan 170 cm rata-rata tinggi badan mahasiswa atau rata-rata nasional. Lalu hipotesis alternatif H1, U sama dengan 170 cm rata-rata tinggi mahasiswa atau berbeda dari rata-rata nasional. Jumlah data dibagi dengan sampel 164 tambah 166 sampai lalu tambahkan semuanya sampai tambah 170. Lalu sama dengan hasilnya. Hasilnya itu 5046 dibagi dengan 30, yaitu sampelnya. Jadi 5046 dibagi 30 sama dengan 168,2. Rata-ratanya itu 168,2. Lalu S sama dengan dalam kurung 1 per N kurang 1 sigma dalam kurung XI kurang rata-rata sampel pangkat kali 2. S sama dengan 1 per N itu kan 164 dikurang 5046, lalu ditambah dengan 166 kurangi itu kan N rata-rata sampelnya kan itu 5046. Nah, jadi 164 tambah 5046, 166 kurang, lalu tambah lagi, baru di sini dikurang segitu lagi, tambah lagi, dikurang lagi, tambah lagi, kurang lagi sampai dengan sampel yang terakhir 170 kurang 50 170 kurang 5046 pangkat 2. Nah, jadi S itu sama dengan 292,668. S sama dengan 10 itu dibagi dengan 29. Dibagi 29 sama dengan S sama dengan 10,009. Maka X min itu sama dengan 168,2, U sama dengan 170, S sama dengan 10,009, N sama dengan 30, sehingga T hitung sama dengan X dikurang U 0 min sama dengan 168,2 kurang 170 per
S per pangkat N 10,09 per pangkat 30 sama dengan min 1,8 per 1,84 dengan hasil 0,978. T hitung itu sama dengan 0,978, sedangkan T tabel sama dengan 1,697. Maka T hitung kurang dari T tabel sehingga gagal. Tolak H0, terima H0. Menyatakan keputusan karena keputusan yang diambil adalah terima H0. Maka kesimpulan atas penelitian ini adalah tinggi tubuh mahasiswa kurang dari 170 cm. Nah, lalu selanjutnya itu contoh soal UGF. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan varian antara dua kelompok mahasiswa Universitas A dan ABC yang mengikuti dua metode pembelajaran yang berbeda, metode A dan metode B. Peneliti mengambil sampel dari masing-masing kelompok sebagai berikut. Kelompok A, N1 sama dengan 10, 85, itu maksudnya sampel pertama itu yang menggunakan metode pertama itu ada 10 mahasiswa, 85, 87, 88 dan lain-lain. Lalu kelompok metode yang kedua itu sampel keduanya itu ada 12, 78 dengan nilainya 78, 80, 82 dan lain-lain. Dengan menggunakan tingkat signifikansi A sama dengan 0,5. Lakukanlah UGF untuk menentukan apakah varians kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Rumusan hipotesis itu adalah H0. Hipotesis 0 itu O1 pangkat 2 sama dengan alpha 1 pangkat 2 sama dengan alpha 2 pangkat 2. Varians kedua kelompok sama. Hipotesis alternatif atau H1 itu alpha 1 pangkat 2 tidak sama dengan alpha 2 pangkat 2. Variansi kedua itu berbeda. Nah, varian A S sama dengan N sigma XI kurang sigma XI per N dalam kali N kurang 1. Keterangannya itu N sama dengan banyak data, sigma XI sama dengan jumlah data, sigma XI sama dengan jumlah dari masing-masing data yang dikuadratkan. Lalu nomornya itu XI sama dengan XI pangkat 2 dengan data seperti ini. Lalu metode varian A itu S sama dengan N sigma X1I kurang sigma XI per N kali N kurang 1. S sama dengan 10 kali 74.945 dikurang 865. 10 dikali 10 kurang 1. S sama dengan 749.450 kurang 748.225 sama dengan 10 per 10 kali 9. S sama dengan 1225. Lalu di bawahnya itu 90. S pangkat 2 sama dengan 13,61. Lalu varian B itu dibuat dalam nilai seperti ini. 68, 6.000, 964, 709. S pangkat 2 nya sama seperti yang tadi. Lalu ditentukan F tabelnya itu sama dengan DF sama dengan N kurang 1. Lalu DF sama dengan N2 kurang 1. 10 kurang 1 sama dengan 9, 12 kurang 1 sama dengan 11. F tabel sama dengan 2,90. F hitungnya itu sama dengan 3,94. F hitung sama dengan F hitung lebih dari F tabel. H0 itu non homogen jika F hitung lebih dari F tabel.
HA atau homogen. Jika F dihitung kurang dari F tabel, maka berdasarkan hasil penjumlahan di atas, hasil akhir H0 sama dengan non homogen.